Oke, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa sebelum memulai pelajaran sarapan dulu biar tetap sehat, tetap kuat, ada stamina. Oke. Sebelumnya tolong perhatikan, ada revisi pada buku pegangan kalian. Di bab 1 tertulis jurnal umum. Lalu bab 2-nya baru nomor kode akun. Ini ada revisi, jadi nomor kode akunnya itu yang bab 1. Jurnal umum baru bab kedua, karena nanti di jurnal umum harus memasukkan nomor kode akun. Iya, coba perhatikan. Ya, dalam bab 1 ini, nomor kode akun itu apa? Ya. Dalam proses pencatatan akuntansi, perusahaan banyak menggunakan akun. Ya, akun harta utang dan modal itu pada saat kalian di kelas 7 sudah dipelajari. Lalu jumlah akun yang ada di perusahaan itu tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Ya. Untuk mempermudah pencatatan ke dalam masing-masing akun dan jenisnya macamnya banyak sekali, yaitu dengan cara memberi kode, ya, memberi kode untuk masing-masing akun. Pengertiannya, kode akun adalah pemberian tanda atau nomor tertentu dengan memakai angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf pada setiap akun sehingga mudah dimengerti dan ingat. Contohnya kalau kalian menuliskan tanggal kelahiran, itu tanggalnya siapa, bulannya apa, tahunnya apa, seperti itu ya, jadi pertanda ya. Kegunaannya kode akun mempermudah dalam pengelompokan akun, membantu proses pencatatan akuntansi karena dengan kode akun dapat mempermudah mencari akun buku besar, lalu mempermudah mengingat dan mempercepat pencatatan. Sifatnya untuk kode akun mudah diingat, sederhana dan singkat, konsisten, lalu memungkinkan adanya tambahan akun baru tanpa mengubah kode akun yang sudah ada. Macamnya, tolong perhatikan. Kode akun dengan sistem numerik atau numerikal adalah suatu cara pemberian kode akun dengan memberikan nomor atau angka pada akun-akun yang ada, ya. Dimulai dari 0 atau 1 sampai 9. Sistem numerikal ada dua macam, yaitu kode kelompok. Ini caranya adalah pemberian kode akun dengan memberikan angka tertentu pada kelompok atau golongan dan jenis akun. Misalnya di sini kas. Nanti di sistem numerikal kode kelompok ini akan dikasih kode 111. Artinya satu yang pertama itu harta, lalu satu yang kedua ini yang di tengah ini merupakan harta lancar, lalu yang satu yang paling belakang itu kas. Harta lancar itu kas ya. Lalu contoh kode akun kelompok. Ya, di sini kita lihat harta. Harta itu terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Harta lancar itu yang nilai ekonominya kurang dari satu tahun. Harta tetap lebih dari 1 tahun. Itu yang kalian pelajari di kelas 7. Kita lihat dari kas, urut 11, lalu piutang usaha 112, perlengkapan 13. Dan seterusnya nanti kalau ada lagi, misalnya sewa di Bandung Kas 114. Lalu harta tetap adalah peralatan, ya, akumulasi penyusunan peralatan 122 mulai dari 121. Diteruskan dengan 122, 123 dan seterusnya. Nanti kalau ada kendaraan 125 misalnya. Utang jangka pendek. Perlu kalian ketahui untuk di SMP ini yang kalian pelajari adalah utang jangka pendek adalah utang usaha dan utang gaji. Ya. 211 dan 212 untuk jangka panjang nanti kalian pelajari di SMA. Utang hipotek dan utang obligasi. Ya, kalian telah pelajari di kelas 7. Untuk modal, ada modal anti, prep anti, ini kodenya dimulai dari 311, terus 312, lalu pendapatan mulai dari 411, pendapatan jasa, lalu kalau ada pendapatan sewa tinggal nambahin aja 412. Beban gaji ini 5 untuk kode bebannya, lalu 51, 511, lalu beban listrik 512 dan seterusnya.
Oke, kita lanjutkan ke kode blok. Kode blok adalah cara pemberian kode akun pada satu blok angka untuk akun menurut kelompok, golongan, dan jenis akun. Ini kelompok kan kelompok harta. Ini kodenya, golongannya itu harta lancar tetap, lalu kodenya ya jenis dan kode. Kita lihat harta untuk kode blok ini mulainya dari 100. Kalau yang tadi diberikan 111 ya. Ini kalau untuk kode ke blok mulai dari 100. Lalu bawahnya tinggal urutkan 101, 102. Lalu harta tetap mulai dari 150. Bawahnya dari tinggal urutkan saja 151, 152, 153. Utang jangka pendek kita pelajari itu mulai dari 200. 200, 201, nanti kalau ada utang lagi 202. Utang jangka panjang mulai dari 250 ya. Oke, modal ya pertama dimulai dari 300. Kalau di atas tadi 311 untuk kelompok, untuk blok 300. Lalu prime anti 301, pendapatan dari 400 ya. Ini 400 sampai 499 mulai dari 400. Lalu untuk beban ini 500 sampai 59 dimulai dari 500. 500, 501 dan seterusnya. Lalu kode akun dengan sistem desimal adalah pemberian kode akun dengan menggunakan 10 unit angka dari angka 0. Tidak dari 1 ya, tapi dari 0. Kalau kelompok tadi yang di atas dari 1 ini dari 0. Sama dengan sistem numerik, masing-masing digit atau angka menunjukkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Contohnya, akun harta 0 ya. Akun hartanya ini 1, 2, 3. Yang di apa? Untuk akun hartanya ini kalian lihat untuk piutang 1012 ini dari kelompok ya, kita lihat di atas bentar. Yang ada di sini tinggal menghilangkan atau dikurangi 100 ya. Misalnya dikurangi 100 jadi 011, 012, 013 dan seterusnya. Ini dikurangi 100 menjadi 311, 411, 512 dan seterusnya. Itu yang desimal ya, yang ini nanti ada kolomnya. Lalu kode akun dengan sistem mnemonik. Kode mnemonik adalah pemberian kode akun huruf yang merupakan kelompoknya. Huruf yang dipakai adalah huruf awal yang disesuaikan dengan kelompok, golongan, jenis, serta jenis akun yang bersangkutan. Kita lihat contoh kode mnemonik. Harta-harta lencar itu HL kodenya ya. Lalu kas. Maka kalian tuliskan HL dulu untuk harta lancarnya, lalu belakang itu kas ya. Ini K itu kas. Ya. Ini HL PU itu maksudnya piutang usaha. Perlengkapan ini boleh kalian PE ya, PE karena untuk membedakan dengan harta lancar yang di atas. Lalu untuk peralatan kalian tulis harta tetap, ini HT, P. Pak kok ini kok ada P-nya beda ini ya, ini harta lancar, ini harta tetap, makanya beda. Ini HT peralatan, ini HT akumulasi penyusutan, ini HT gedung, ya ini HT akumulasi gedung seperti itu. Utang jangka pendek UL, utang lancar. UL dikasih UL semua, lalu di belakang kasih UU itu maksudnya utang usaha, ya. Ini UL utang gaji, maksudnya oke. Oke. Utang jangka panjang ini kalian pelajari di SMA. Kalau di modal, sebenarnya kalian cukup tulis M saja ya. Bapak langsung hapus ini M ya. Ini M. Biar kalian mempermudah kalian aja. Lalu ini untuk pendapatan Bapak jadi P. PU juga nggak salah, tapi untuk mempermudah kalian. Lalu beban BU jadi B. Nah, ini seperti ini. Lalu kalau modal anti berarti M gini aja ya. Berarti modal anti MA seperti ini. Lalu di sini M maksudnya M modal PA prime anti, lalu di sini udah pendapatan P pendapatan jasa, B ini beban ya, beban gaji ya. Kalian ingat untuk mnemonik ini pakai huruf, hanya ini aja harta lancar, harta tetap, utang lancar. Ini enggak untuk
utang jangka panjang, lalu M itu modal, P itu pendapatan, B itu beban. Tinggal belakangnya ini yang sesuaikan dengan di depannya, beban gaji GJ, beban listrik BL, seperti itu. Lalu kode akun dengan kombinasi huruf dan angka. Kombinasi huruf dan angka adalah pemberian kode akun dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka. Huruf paling depan sebagai tanda golongan akun, kemudian disusul dengan angka-angka di belakangnya untuk menunjukkan nomor akun. Kita lihat. Untuk harta lancar ini HL, kalian tinggal memindahkan HL semua, ini yang ada di atasnya ini kan. Nah, ini HL kan. Cuma yang di belakangnya sekarang diganti angka. Angkanya dari mana? Kalian nggak usah repot-repot. Lihat yang di atas. Seperti ini nanti ya. Nah ini. Di kode kelompok. Tinggal HL11 itu HL112, HL113. Lalu kalau tetap HT. Kita lihat seperti itu ya. Jadi digabung dengan kode kelompok. Ini tadi. HL112, HL112, HL1 dan seterusnya. Ya. Ini sekali lagi biar kalian tidak bingung, ini mempermudah kalian, Bapak hapus saja yang kode-kode ini ya. Lalu UL, UM ini dihapus saja, ini yang mempermudah kalian. Oke. Maaf, ini ada kesalahan juga, ini harus 311, 312. Lalu untuk pendapatan ini 411, ada ralat di sini. Ya, nanti lebih jelasnya nanti akan Bapak berikan contoh soalnya. Ya, angka di belakang huruf dapat dikombinasikan dengan kode akun yang lainnya. Oke, ini contoh kode akun. Bapak akan berikan contoh soalnya dan bagaimana cara memasukkannya. Ini kode akun yang nanti kalian harus isi. Lalu kolom-kolomnya ini memang sudah ada nomor, jenis akun, kelompok akun, lalu numerikal kelompok akun, numerikal kelompok, numerikal blok, desimal, mnemonik, dan kombinasi huruf dan angka. Lalu untuk jenis akun ini sudah urut ya, sudah urut, harta lancar, harta tetap, utang, modal, pendapatan dan beban, seperti urutan dalam buku kalian ya, HL, HT, UL, MPB ini udah urut. Ya. Coba perhatikan. Untuk kode akun kelompok, ya, ini kalian isi nanti kas to HL seperti yang ada di sini ya. Untuk kas ini HL. Ya, lalu dilanjut HL untuk piutang usaha juga HL itu harta lancar maksudnya. Kalian isi di sini ya. Ini HL. Sampai sini HL semua. Maksudnya harta lancar. Ya, harta lancar semua HL. Bapak kasih tanda warna kuning dulu ya. Lalu untuk kendaraan ya, peralatan AKP itu harta tetap atau HT, Bapak. Ya, HT di sini seperti urutan dalam buku kalian, ini HT, maksudnya harta tetap ya. Peralatan, akumulasi, gedung, kendaraan itu harta tetap. Bapak kasih tanda warna biru. Lalu utang itu UL ya, ini UL seperti di sini. UL Bapak kasih tanda warna agak hijau nih di sini ya. Ya di sini. Ya, oke. Modal private ini M ya, M. Seperti di buku ini, M. Ya, ini M. Ya. Lalu pendapatan P, beban B. Bapak kasih tanda aja langsung di dalam ini P, ini Bapak kasih tanda warna biru yang lebih muda, lalu pendapatan. Bapak kasih P ya, pendapatan P. Bapak kasih tanda warna agak hitam ini ya, agak hitam di sini.
Lalu bebannya ini B, Bapak kasih tanda warna merah ini ya. Oke, ini ya yang harus kalian hafalkan ini. Harta lancar, harta tamana, kalau utang itu pasti utang lancar, modal M, prep M, pendapatan P, dan beban B. Kita lihat dari kelompok dulu. Kelompok untuk kas, untuk numerikal kelompok, kalian juga lihat di bukunya, ini numerikal kelompok. Ya, ini numerikal kelompok di sini ya. 1, 1, 1. Terus tinggal melanjutkan aja 1, 1, 2, 1, 3 dan seterusnya sesuai urutan nama-nama akunnya. Ya. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 2 dan seterusnya tinggal mengurutkan aja. Ya. Tinggal mengurutkan saja 1, 1, 2 1 sampai 1, 1, 6. Lalu untuk hartanya, harta tetap untuk yang pertama itu dimulai dari 121 ini ya, harta tetap ini harta tetap HT itu dimulai dari 121 12 dan seterusnya ya, sampai sesuai dengan jumlah jenis akunnya ini ya. Ini tinggal urutkan saja. Lalu utang lancar dimulai dari UL, utang jangka pendek. Ini utang lancar, utang ya. Ini 211. Dari 211 dan 212 tinggal mengurutkan saja. Ya. M atau modal dimulai dari 311. Ya, 311. Ya, 311 312, P dari 411 412, lalu yang beban dimulai dari 511 ya. Kita lihat, nah ini beban dimulai dari 511, yang bawahnya tinggal mengurutkan saja. Ya, ini ya yang harus kalian hafalkan untuk kelompok akun. Ini harus hafal, baru kalian tentukan kode akunnya untuk kelompok. Lalu kita lihat yang blok. Blok untuk kas itu harta lancar. Kita lihat bloknya, ini blok ya di sini, lalu dimulai dari 100. 100, 101, 100 dan seterusnya. Kita lihat, ini dimulai dari 100. Bawahnya pasti 101. Dan seterusnya sampai 105 ya. Ini tinggal urutkan. Lalu untuk harta tetap, untuk kendaraan di harta tetap untuk kode blok dimulai dari 150 ya. Ini 150. Kita lihat 150. Lalu bawahnya pasti 151, bawahnya lagi 152. Untuk utang UL, untuk kode bloknya dimulai dari 200 ya, utang jangka pendek atau utang lancar, utang jangka pendek dimulai dari 200. Bawahnya 201, tinggal mengurutkan. Modal untuk kode blok dimulai dari 300. Oke, 300, 301. Pendapatan jasa dimulai dari 400. 401. Lalu untuk beban dimulai dari 500. Untuk kode kode bloknya itu dimulai dari 500 ya. 500, bawahnya 501 dan seterusnya sampai 504 ya. Ini
Untuk desimal, coba perhatikan untuk desimal ini lebih mudah. Desimal itu hanya mengurangi, kalau angka harta tadi 1 startnya itu makanya 0 ya. Kita nggak langsung perhatikan ke kolom-kolomnya saja. Yang di kelompok ini ya untuk desimal dikurangi 100 ya. Dikurangi 100. Coba perhatikan, Bapak langsung blok saja. Yang ada di kelompok dikurangi 100 semua. Itu lebih mempermudah kalian untuk mengingatnya. Nah, perhatikan. Contoh kas kurangi 100 jadi 11, tapi nolnya kalian tulis ya, karena untuk sebagai kode kalian tulis. Sampai ini sampai peralatan 121 021. Lalu contohnya lagi modal di sini. Modal kurangi menjadi 100 menjadi 211 sampai ke beban kebersihan ya kurangi. Jadi sekali lagi ini jadi kurangi 100 jadi 415. Jadi desimal itu berasal dari kelompok ini, kode kelompok ini dikurangi 100 ya. Oke. Untuk mnemonik. Untuk mnemonik ya. Ini kode dengan menggunakan huruf ya seperti HL, K sini maksudnya K, HL, strip K. Kita lihat di mnemoniknya ini yang di sini yang kelompok ini, yang ada di sini ya, pindahkan ke sini. Tetapi kalian nanti tambahkan, kita lihat langsung bawa blok saja di sini. Ya, kita lihat. Contoh kas HL K ini maksudnya kas. Lalu ini HL PU maksudnya piutang usaha. Lalu perlengkapan HL P. Kalau P saja boleh? Boleh ya. Lalu untuk sewa di bar muka HL SDM atau SD saja boleh Pak? Boleh ya. Yang penting berbeda dengan kalau ini misalnya ini harta lancar P atas di bawahnya juga P nggak boleh karena nggak ketahuan akunya harus tambahin PU atau P ya. Lalu harta tetapnya ini P kok ini P lagi Pak? Ini harta tetap ya beda dengan HL. Ini harta tetap. Oke. Teruskan sampai ini utang lancar UU, utang lancar UB maksudnya utang bank. Lalu beban ya misalnya beban B, BG maksudnya apa? Di sini B, BG beban gaji. Tuh, oke. Lalu untuk kombinasi huruf dan angka ini hanya penggabungan dari ini semua kalian copy, strip digabung dengan ini ya. Kita lihat langsung bloknya saja. Nah, perhatikan. Ini semua kalian tulis ulang atau ketik ulang, strip gabung dengan ini. Ya. Oke, Bapak lebih pertegas lagi. Coba perhatikan untuk kode akun. Untuk kode akun ini sudah urut soalnya, lalu kalian harus hafal mana harta lancar harta tetap. Ini udah urut, nggak bakalan B ini di atas, tapi pasti HL, HT, UL, MP, dan B ini udah suruh urut. Lalu kode kelompok sesuai dengan Bapak yang jelaskan tadi. Ya, ini harus hafal mulainya dari mana, tinggal bawahnya melanjutkan dan seterusnya. Kode blok juga harus hafal seperti yang dalam buku. Lalu untuk desimal ya, ini berasal dari kelompok dikurangi 100, lalu mnemonik ini semua digabung dengan kelompok ya. Maaf. Ini semua tinggal nambahkan huruf yang di depannya ini kas, lalu PU, PU dan seterusnya. Lalu kombinasi huruf dan angka ini semua digabung dengan kelompok. Demikian tadi penjelasan dari Bapak. Kalau memang ada yang masih susah, kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya ke Bapak. Boleh lewat WA atau yang lainnya. Dan kita akan lanjutkan minggu depan materi berikutnya. Semangat, selamat pagi.